Shalom, perkenalkan beta nama Ronan Yurohatumena, ya biasa disapa Ronan, dan beta sekarang kuliah di Undana semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi. Beta dari kecil itu lahir dari keluarga yang mungkin orang biasa bilang Kristen KTP, karena bapak mama, punya saudara itu soalnya ke gereja. Beta juga soalnya pernah pergi gereja, mungkin hanya pas baptis, dan juga punya masa kecil itu adalah masa kecil yang tidak mengenal siapa itu Yesus. Mungkin beta tahu orang Kristen, beta sekedar dengar orang bilang Yesus itu Tuhan, tapi beta sonde pernah berdoa atau kayak mengenal dia begitu. Itu tuh beta terus lalui dari beta kecil sampai beta lulus SMP. Beta jadi anak yang suka minder dengan beta keluarga. Karena mungkin beta lihat teman-teman yang lain dong pi gereja dan bapak mama, dong pi saudara. Apalagi kalau hari Minggu tuh beta paling takut keluar. Karena kalau beta keluar hari Minggu tuh beta akan lihat orang pi gereja. Dan beta takut kalau beta tetangga tuh beta kawan tanya beta, lu gereja kok belum ini hari? Karena ya beta takut dihakimi dan sebagainya. Karena itu hal tuh beta jadi penulis renungan yang handal. Karena koton dari SD sampai SMP selalu buat buku mingguan, dan itu beta selalu mengarang dari bepung kawan dong punya. Sampai beta lulus SMP dan itu bepung guru tuh pernah sadar. Singkat cerita beta beta masuk SMA di SMA 3 waktu itu. Pada saat MOS itu ada pengenalan ekskul, dan salah satunya itu ada Persisten. Jadi beta lihat ada kakak-kakak yang dari Persisten. Beta lihat dong naik di atas dan perkenalkan diri dari Persisten, dan beta tanda dong satu-satu. Dalam beta hati beta bilang, ini orang-orang yang harus beta silih di ini SMA. Tapi tiba-tiba dong kasih tahu kalau akan ada yang namanya ibadah kata, dan itu diwajibkan semua yang agama Kristen ikut. Pas pulang tuh beta rencananya mau langsung kabur, tapi ada satu orang senior, dia datang pi beta, terus dia panggil beta seolah-olah dia bisa tahu kalau beta mau kabur tuh, dan dia bilang ikut dia langsung ajak. Padahal beta kenal dia siapa, tapi dia langsung datang, terus dia pegang beta tangan sama kayak film-film begitu. Jadi beta sedikit tergerak untuk ikut dia begitu. Masuk di ibadat, beta lihat bagaimana ini murid dong bisa berani depan dong melayani. Itu hal yang sebelumnya kayak asing begitu bagi beta, melihat anak seumuran beta dong melayani. Sampai saat kesaksian tuh ada beberapa orang kakak yang dong maju di depan dan cerita bagaimana dong tuh dulu tuh udah suka bikin menangis dong guru, dong tukang bamaki, tukang bicara masalah bakalai. Dong merasa kalau melihat diri sendiri waktu itu. Setelah itu dong sama-sama dong menyanyi lagu kesaksian, dan be jadi kayak merasa beju pengen bisa sama kayak dong begitu. Dong bisa berani cerita tentang dong keadaan. Soalnya be dari kecil tuh beta juga ada di itu posisi, tapi beta pernah berani cerita. Kemudian itu kakak yang pimpin firman, dia bilang ini adalah kesempatan bagi teman-teman mungkin yang memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus, bisa maju ke depan untuk didoakan. Be waktu itu tubuh tuh bergerak sendiri segitu tuh, kayak langsung maju ke depan, dan be kata itu kakak bilang be mau didoakan. Jadi itu kakak langsung tumpang tangan, dia berdoa, dan setelah ibadah beta ketemu ini kakak senior orang di Persisten, bareng pengurus dong itu kakak. Dan ternyata setelah beta beranikan diri untuk cerita, tentu sudah ada yang mau hakimi, tapi justru orang bilang itu semua yang penting lah, yang penting itu beta pilihan mulai sekarang. Beta merasa sangat bersyukur, dan setelah beta kasih tahu beta pernah gereja dong kaget juga, dan dong bilang beta tugas pertama tuh beta harus pulang dan beta berdoa minta Tuhan beta mau masuk gereja. Beta yang pernah berdoa awal tuh rasanya agak aneh begitu, doa ke mana nih. Jadi beta cuma masuk pun kamar bilang, Tuhan, beta mau pergi gereja. Tuhan tolong, amin. Pas hari Minggu, tiba-tiba beta pun kakak nona tuh pulang, karena dia mengajar di SDA Kupang. Dia kasih tahu kalau di SDA Kupang tuh ada mau buka gereja baru. Beta langsung kayak sangat bersyukur, dan lah beta pakai itu kesempatan. Akhirnya beta dan beta mama dan beta kakak yang kotong dulu sempat pergi gereja. Akhirnya beta bisa merasakan itu bagaimana beta di gereja. Beta sempat gereja di Christ Chapel di SDA Kupang tuh selama hampir 2 tahun, sampai akhirnya beta pindah kembali di beta gereja yang sekarang di Gemit untuk ikut CD. Sampai sekarang gereja situ. Setelah itu beta mulai sering diajak untuk ikut ibadah di Persisten di SMA, ajak untuk latihan dengan penata layan. Beta diberikan tanggung jawab. Akhirnya beta gabung dengan KTB, dan itu perlahan-lahan tuh mulai mengubah beta, dan itu proses dari beta yang dulu suka wamaki,
tukang bikin owner, bikin menangis guru dong. Itu perlahan-lahan mulai dikikis. Beta yang dulu paling pamalas baca Alkitab, justru sekarang tuh kayak mulai punya kerinduan. Dan karena ada PKTB, ada kawan-kawan tuh dong tuh suka saling mengingatkan begitu. Dan suka tanya, jadi kadang kotong rasa bersalah juga kalau saya baca. Jadi pelayanan dalam komunitas tuh satu hal yang sangat mengubah beta punya karakter. Dan beta merasa kalau beta sangat bertumbuh di sana. Beta sangat bersyukur dulu tuh beta dipertemukan dengan persisten, di mana beta bisa mengenal Kristus di sana dan bertumbuh sampai yang sekarang. Walaupun beta terima Yesus beta dalam pelayanan, tapi bukan berarti beta sempurna itu sekarang. Tapi bedanya sekarang ketika kotong jatuh, kita bisa saling mengingatkan untuk kembali bangun dan fight. Pesan buat teman-teman semua, jangan pernah menyepelekan pemuridan, karena itu tuh merupakan satu hal yang sangat berdampak. Pemuridan tuh bukan berarti ketika kotong mau jadi murid, kotong akan jadi orang yang sempurna, kotong bisa buat dosa tapi kotong jadi orang yang bisa memiliki karakter-karakter yang lebih serupa dengan Kristus. Hanya teman-teman terlibat di pemuridan tuh, bahkan dari hal yang kecil, misalnya teman-teman hanya saling mendoakan, saling mendengarkan, saling mengingatkan, itu tuh tanpa teman-teman sadari bisa memiliki dampak yang sangat besar untuk satu orang dan masa depannya.